Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita melanjutkan Sahih Muslim. Kita masih di hadis yang pertama kalau tidak salah ya. Bab awalul iman qaulu la ilaha illallah. Bab iman yang pertama adalah ucapan la ilaha illallah. Hadis nomor 1 an Abi Jamrah qal kuntu utarjimu baina yaday Abdullah ibn Abbas wa bainan nas. Dari Abu Jamrah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku menjadi penerjemah antara Abdullah bin Abbas dengan manusia. Yang dimaksud penerjemah di sini artinya bukan menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa yang lain. Akan tetapi yang dimaksud di sini itu perantara ya, antara siapa? Abu Jamrah. Jadi Abu Jamrah ini menjadi perantara antara Ibnu Abbas dengan manusia. Ya, dimana kalau ada orang yang ada keperluan, ya, maka mereka menyampaikan dulu kepada Abu Jamrah, baru Abu Jamrah menyampaikannya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Fa'atathum ra'ah tas'aluhu an nabidhil jar. Lalu datanglah seorang wanita yang bertanya kepadanya tentang nabidh al-jar. Nabidh itu artinya kurma yang dimasukkan ke dalam air yang kemudian dibiarkan beberapa waktu, dan biasanya airnya kemudian berubah menjadi manis ya. Itu namanya nabidh. Al-jar itu adalah salah satu bejana ya yang digunakan untuk menyimpan kurma tersebut. Faqala inna wafda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya utusan Abdul Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil wafdu aw manil qaum? Utusan dari mana ini? Ya, atau ini ada keraguan dari perawi. Siapakah kaum yang datang ini? Qalu Rabi'ah. Mereka berkata, kami dari Rabi'ah. Qala marhaban bil qaum aw bil wafdi ghairu khazaya wala nadama. Maka Rasulullah bersabda, marhaban bil qaum, selamat datang kaum atau utusan ya, tanpa penyesalan dan tanpa kehinaan. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami datang dari tempat yang jauh. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kufari mudhar. Dan sesungguhnya antara daerah kami dan ya kotamu, yaitu kota Madinah, itu ada sebuah daerah yang dikuasai oleh kufar mudhar, artinya orang-orang kafir mudhar ya, bertempat tinggal di sana. Di mana sudah pernah kita sebutkan bahwa orang-orang kafir mudhar ini ya orang-orang kafir yang ya bisa dikatakan sangat ini ya berbahaya, di mana semua orang yang lewat ke perkampungan mereka dirampok
dan terkadang dan seringnya bahkan dibunuh pemiliknya. Kecuali di bulan-bulan haram, maka orang-orang kafir mudhar ini tidak berani ya untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan perampokan dan pembunuhan. Kenapa? Karena orang-orang kafir mudhar sangat menghormati bulan-bulan haram. Wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Dan sesungguhnya kami tidak mampu atau tidak bisa untuk mendatangimu kecuali di bulan haram saja. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihil jannah. Maka perintahkanlah kepada kami dengan sebuah perintah yang tegas, yang jelas, yang akan kami kabarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kami, yaitu di kampung kami. Dan kami pun bisa masuk surga dengannya. Qala fa'amarahum bi arba' wa nahahum an arba'. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan mereka dengan 4 dan melarang mereka dari 4. Qala amarahum bil imani wahdah. Yaitu Rasulullah menyuruh mereka beriman kepada Allah saja. Wa qala, lalu Rasulullah bersabda, hal tadruna mal imanu billahi wahdah. Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah saja? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa an tu'addu khumsan minal maghnam, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan kalian memberikan 1/5 dari ghanimah. Wa nahahum 'anid dubba wal hantam wal muzaffat. Qala Syu'bah wa rubbama qala an-naqir. Dan Nabi SAW melarang mereka dari 4 bejana, itu dubba, ya, hantam, muzaffat, dan Syu'bah berkata yaitu an-naqir. Ya. Ini semua nama-nama bejana ya. Ini semua nama-nama apa? Bejana. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ihfadhuh wa akhbiru man wara'akum. Hafalkan ini dan kabarkan kepada orang-orang yang ada di belakang kalian sana. Wa zada ibnu Mu'adz fi hadithihi an abih. Dan Ibnu Mu'adz menambahkan dalam hadisnya dari ayahnya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Ashaj, itu Ashaj Abdul Qais, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya engkau memiliki 2 perangai yang dicintai oleh Allah, itu al-hilmu wal anah. Ini perangai hilm. Apa itu hilm? Hilm itu artinya Dhaktun nafs inda haijanil ghadab. Ya, bisa menahan emosi. Ya, ketika kemarahan itu ya, menggelora, namun ia bisa menahan emosinya. Wal anah, dan anah itu tidak tergesa-gesa. Ya, tapi ia melihat dulu, berpikir dulu, baru kemudian melakukan. Ini namanya anah. Hadis ini, ya akhi, kita ambil faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Faidah yang pertama yaitu istihbabur rihlah fi talabil ilm. Dianjurkannya mengadakan rihlah dalam rangka menuntut ilmu. Sebagaimana dahulu, ya, para sahabat Rasulullah SAW dari tempat-tempat yang jauh datang kepada Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Ya.
Ini dia, mereka datang dari utusan Abdul Qais yang sangat jauh sekali, di mana antara daerah mereka dengan kota Madinah ada sebuah daerah kampung ya kaumnya Mudhar. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, nah di sini menunjukkan yaitu disyariatkan menyambut tetamu dengan mengatakan marhaban, selamat datang. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW menyambut mereka dengan mengatakan marhaban bil qaum atau bil wafd. Ya. Jadi ucapan selamat datang kepada para tetamu. Kalau orang Sunda wilujeng sumping. Ya, masing-masing daerah punya ucapan berbeda-beda. Itu semua ada contohnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ambil faedah bahwa orang-orang kafirin, musyrikin di zaman Rasulullah dahulu ia menghormati bulan-bulan haram. Apa itu bulan-bulan haram? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maaf. Sering disebut dalam hadis Rajab Mudhar. Kenapa disebut Rajab Mudhar? Karena orang-orang Mudhar yang sangat menghormati Rajab. Makanya kemudian disebutkan kepada mereka. Iya. Maka dari itu kalau orang-orang kafir yang tidak beriman dan mereka musyrik sangat menghormati bulan-bulan haram, maka kita kaum muslimin harus lebih menghormati lagi. Ya, bagaimana cara menghormati bulan-bulan haram, Pak? Yaitu dengan menjauhi perbuatan zalim. Karena perbuatan zalim di bulan haram dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah pada hari Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antaranya yaitu 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Padahal menzalimi diri kita sendiri, Pak, haram sepanjang tahun. Namun di sini Allah mengkhususkan jangan menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram. Apakah mafhum ya pemahaman kebalikan dari ayat ini menunjukkan bahwa di selain 4 bulan haram itu boleh? Enggak. Ya. Perbuatan zalim haram pada semua waktu. Tapi Allah khususkan larangan perbuatan zalim di bulan haram itu menunjukkan bahwasannya perbuatan zalim di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik zalim terhadap diri sendiri berbuat maksiat, apalagi zalim kepada orang lain. Iya. Hadis ini kita ambil faidah juga yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi. Hadis ini menunjukkan bahwa iman dan Islam dua nama yang apabila bertemu maka berpisah maknanya. Dan apabila berpisah maka bertemu maknanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Islam dan iman kalau disebut dalam satu kalimat maka maknanya berbeda. Islam yaitu rukun Islam, iman rukun iman. Tapi kalau disebutkan Islam saja, maka masuk padanya makna apa? Iman. Atau disebutkan iman saja, masuk padanya makna apa? Islam. Dalilnya mana hadis ini?
Karena Rasulullah SAW mengatakan, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Kemudian Rasulullah menyebutkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan. Ini kan termasuk rukun apa? Islam. Tapi Nabi menafsirkan iman dengan rukun Islam. Sementara dalam hadis Umar bin Khattab yang masyhur, ya Nabi menafsirkan iman dengan rukun iman. Ya. Karena Nabi sebelumnya telah menafsirkan makna Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau disebutkan iman saja, maka masuk padanya makna Islam. Demikian pula apabila disebut Islam saja, maka masuk padanya makna apa? Makna iman. Hari ini kita ambil faidah di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, annal amala minal iman. Bahwasanya amal itu bagian dari iman, Pak. Bahwasanya amal bagian dari apa? Dari iman. Dari mana? Yaitu di sini Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Kemudian Rasulullah menafsirkan dengan amalan-amalan lahiriah, syahadat la ilaha illallah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan. Ini kan semuanya amal, Pak. Ini menunjukkan bahwasanya amal termasuk dari apa? Iman. Iya, karena ada kelompok yang menyesatkan yang disebut dengan Murji'ah. Kaum Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk apa? Iman. Kaum Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak mempengaruhi iman. Maksiat, kata mereka, tidak mempengaruhi iman. Ketaatan, kata mereka, tidak mempengaruhi iman. Kalau Ahlus Sunnah punya keyakinan ketaatan menambah keimanan, maksiat mengurangi apa? Keimanan. Tapi Murji'ah enggak. Murji'ah mengatakan, ya, dosa sebanyak apapun yang kamu lakukan, yang penting kamu yakin dengan hati dan ucapkan dengan lisan, selesai. Iman kamu sempurna sudah. Sehingga akhirnya mereka tidak membedakan antara Abu Bakar dengan orang yang paling suka maksiat. Ini jelas kesesatan yang nyata ya akhwal Islam. Ya. Tidak mungkin sama antara orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Tapi menurut Murji'ah nggak masalah, sama itu. Karena keyakinan mereka yang sesat itu tadi, bahwa iman itu apa, amal itu tidak termasuk apa? Iman. Ya. Sementara Khawarij sepakat dengan Ahlus Sunnah dalam hal ini bahwa amal termasuk bagian apa? Iman. Namun orang Khawarij mengatakan kalau hilang sebagian amal, hilang seluruh amal, seluruh iman. Makanya Khawarij dengan Murji'ah ada persamaannya. Persamaannya apa? Kedua-duanya sama-sama meyakini bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Murji'ah mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Khawarij mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi kemudian dalam aplikasinya berbeda. Murji'ah mengatakan kalau ada sebagian iman, ada seluruhnya. Khawarij mengatakan kalau hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Maka dari itu kaum Khawarij di antara keyakinannya apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Kenapa? Karena sudah hilang sebagian imannya. Karena kaidah mereka yang menyesatkan itu, yang mengatakan bahwa kalau hilang sebagian iman maka hilang seluruhnya. Iya, alias kafir, murtad dari agama Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah di antara Khawarij dan Murji'ah. Ahlus Sunnah mengatakan iman bertambah dan berkurang. Ya. Apabila hilang sebagian iman, maka tidak hilang seluruhnya. Namun ia berkurang keimanannya.
Dan apabila ada sebagian iman, maka tidak berkonsekuensi ada seluruhnya. Ya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita ambil faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Di sini juga menunjukkan ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, kepada sebuah kaidah dalam sebuah kaidah usul fikih, yaitu saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Yaitu menutup segala macam pintu yang bisa menjerumuskan kepada keharaman. Dari mana kita petik? Yaitu dari larangan Nabi SAW dari 4 bejana. Apa itu? Ya, hantam, muzaffat, duba, dan an-naqir atau al-muqayyar. Kenapa Nabi SAW di awal-awal melarang ini, Pak? Karena nabidh, tahu kan nabidh tadi apa? Nabidh itu sari kurma, ya. Ini kurma yang dimasukkan ke dalam apa? Air, kemudian disimpan beberapa waktu, yang kemudian bercampur dengan airnya, lalu airnya jadi manis biasanya gitu. Nah, itu Nabi SAW suka sekali nabidh, ya. Para sahabat juga sering, ya. Tapi kalau disimpan dalam 4 bejana ini, berubah jadi araknya cepat, Pak. Sangat cepat berubah jadi apa? Arak. Nah, Nabi SAW di awal-awal melarang. Kenapa? Karena keimanan mereka belum kuat. Apalagi orang Arab, yang namanya arak itu minuman harian, Pak. Minuman sehari-hari mereka itu arak, sudah. Mereka sangat kecanduan dengan arak itu. Iya. Maka Nabi SAW melarang dari 4 bejana ini supaya menutup pintu agar mereka tidak terjerumus kepada minum apa? Arak. Namun kemudian ya di akhir-akhirnya Nabi SAW membolehkan. Ya. Kenapa? Karena keadaan mereka sudah kuat keimanannya dan sudah paham dan tidak akan lagi minum apa? Arak. Ya. Ini akal Islam. Maka dari itu ini kaidah yang sangat agung, ya, saddud dzari'ah, yaitu menutup semua pintu yang bisa menjerumuskan kepada apa? Kepada keharaman. Maka demikian pula, ya, kita harus berusaha menutup semua pintu yang bisa menjerumuskan diri kita kepada maksiat. Kita harus menutup segala macam pintu yang bisa menjerumuskan manusia jatuh kepada maksiat. Apalagi kalau jatuh kepada syirik, mengerikan, ya akal Islam. Ya, kenapa Nabi SAW melarang membangun masjid di atas kuburan, bahkan melaknat pelakunya? Karena hal ini, ya akhi, menjadi sebab terbesar munculnya apa? Kesyirikan. Diagungkannya kuburan, ya, sehingga akhirnya banyak terjadi kesyirikan di sana. Nah, ini kaidah yang sangat agung sekali, ya, disebut dengan saddud dzari'ah. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, itu anjuran untuk menghafalkan ilmu. Anjuran untuk menghafalkan apa? Ilmu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ihfadhuh, hafalkan ini. Ya. Maka dari itu kita juga, akhi, dalam tata cara menuntut ilmu, jangan hanya sebatas memahami saja. Memang memahami itu yang paling penting, sahih. Tapi usahakan selama kita bisa menghafalnya, hafalkan, Pak. Kenapa? Karena kalau kita hafal, itu kita lebih menguasai ilmu tersebut. Ya, makanya tidak aneh, ya, kalau di zaman dahulu para ulama ada yang masih kecil hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, Masya Allah. Karena memang betul-betul dibiasakan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Nabi juga menganjurkan umatnya untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis.
Nabi bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'." Ya, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia apa? Menyampaikannya. Ya. Sampai-sampai didoakan oleh Nabi, orang yang menghafal, memahami dan menyampaikan. Maka usahakan, akhi, ya. Bisa kita menghafal ilmu, matan-matan ilmiah, matan usul thalatha, matan kutubut tauhid, dan yang lainnya. Kalau bisa kita hafalkan, Pak. Supaya apa? Supaya kita lebih menguasai ilmu tersebut. Iya. Di sini kita ambil faidah. Itu dua sifat yang dicintai oleh Allah, al-hilmu wal-anah. Dan dua sifat ini, akhi, sangat kita butuhkan di zaman fitnah seperti ini, Pak. Apa itu al-hilm? Yang sudah kita sebutkan, al-hilmu artinya dhaqtun nafs 'inda haijanil ghadab. Itu bisa menahan diri saat kemarahan, saat emosi. Nah, di zaman sekarang ini penting ya, Pak. Karena emosi kita terkadang meledak-ledak, dan bahkan terkadang memang orang-orang yang tidak suka kepada Islam itu sengaja memang membuat umat Islam apa? Emosi. Tujuannya supaya apa? Supaya umat Islam melakukan perbuatan-perbuatan apa? Arogan, yang akhirnya mereka bisa ya menikam umat Islam. Yang kedua sifat apa? Al-anah. Apa itu al-anah? Itu adamul isti'jal, tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah sikap, untuk ya terkadang kan kita kalau lagi emosi, Pak, tergesa-gesa, Pak. Kalau antum misalnya di Facebook atau di Instagram atau di media sosial, antum upload sebuah kajian, kemudian ada orang yang apa? Komentarnya yang enggak gitu loh. Yang berakibat kita emosi, tidak, Pak? Nah, kalau kita lagi emosi, kita pengennya langsung jawab pada waktu itu juga, untuk meluapkan keemosian kita. Pada saat itu justru, Pak, ya, kita pasti akan mengomentarinya dengan emosi, bukan dengan ilmu. Nah, orang yang punya sifat hilm dan anah, dia akan sabar dulu. Saya nggak mau ya membantahnya, menjawabnya dalam keadaan saya apa? Emosi. Dibiarkan dulu, udah. Ya. Kemudian setelah emosinya reda, pikirkan baik-baik kira-kira jawaban yang paling tepat buat orang ini apa? Perlu dijawab atau enggak? Kalau setelah dipikirkan, konsultasi dengan orang-orang ahli ilmu, ini enggak usah dijawab, ya udah enggak usah, delete aja, udah selesai. Tapi kalau setelah dipikirkan ini harus dijawab karena ini masalah penting, jawab. Tapi dengan kata-kata yang apa? Ya, yang lebih bijak, ya, ilmiah dan yang lainnya. Makanya pernah ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disampaikan kepada beliau, ada orang yang mengatakan katanya khilafahnya Abu Bakar dan Umar itu ya enggak benar. Marah sekali Umar bin Khattab sampai-sampai beliau mau mentahdzir orang yang mengatakan itu. Iya. Kata Umar, sungguh aku akan berdiri di hadapan seluruh manusia. Waktu haji waktu itu. Dan aku akan tahdzir orang ini di hadapan mereka. Lalu ada seorang sahabat berkata, "Hai Umar, hai Amirul Mukminin, tidakkah engkau kumpulkan dulu para ahli ilmu? Engkau bermusyawarah dulu dengan mereka, kira-kira sikap apa yang paling baik untuk menghadapi yang seperti ini?" Mendengar itu Umar berkata, "Kamu benar." Iya. Ini akhi, ya penting sekali ya sikap seperti ini, itu al-hilmu wal anah. Ya, menahan emosi dan tidak tergesa-gesa mengambil sikap. Berpikirlah jauh ke depan.
sebelum kita mengupload ilmu apapun yang kita mau upload ya di dalam media sosial kita, coba kita pikirkan jauh-jauh, baik-baik, jangan tergesa-gesa. Tapi kita masuk hadis yang kedua. Hadis Jibril yang panjang, yang masyhur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar kepada manusia. Fa'atahu rajulun. Kalau dalam lafaz Umar bin Khattab, ya Umar mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah ini adalah Rasulullah SAW satu hari keluar kepada manusia. Lalu datanglah seorang laki-laki. Dalam riwayat Ibnu Umar bin Khattab, ya, bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW ittala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadish sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Aneh ini orang, karena para sahabat itu saling mengenal, Pak, satu sama lainnya. Ini enggak dikenal, enggak ada satupun sahabat yang mengenalnya. Disebut musafir juga enggak, karena bajunya bagus banget, rambutnya hitam banget, karena kebiasaan orang Arab terdahulu ya, kalau musafir itu bajunya lusuh, kusut, rambutnya berdebu. Ini enggak. Ini heran ya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala ya Rasulullah mal iman. Ia berkata, wahai Rasulullah, apa itu iman? Kalau dalam lafaz Umar bin Khattab, Rasulullah bertanya dulu tentang apa orang ini berkata kepada Rasulullah. Dalam riwayat Al-Bazzar dengan lafaz A'adnu ya Muhammad. Bolehkah aku mendekat kepadamu hai Muhammad? Sengaja mereka Jibril memanggil Rasulullah dengan ucapan apa? Muhammad, supaya dikira bahwa ini orang Badui. Kata Rasulullah, udnu, silahkan mendekat. Terus dia mendekat hatta ya wada'a rukbatahi ala rukbatahi wa asnada rukbatahi ala rukbatahi wa wada'a kaffahi ala fakhidaihi. Sehingga ia pun menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW dan meletakkan tangannya di atas pahanya. Lalu ia bertanya, akhbirni, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Sementara dalam lafaz Abu Hurairah di sini, ya, malaikat Jibril bertanya dulu tentang apa? Iman. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan, Pak? Ya, perbedaan lafaz ini. Abu Hurairah menyebutkan dengan lafaz iman dulu, sementara Umar bin Khattab menyebutkan Islam dulu. Ya. Maka ini terjadinya perbedaan lafaz adalah karena mereka para sahabat meriwayatkan hadis secara makna. Jadi mereka ya menyampaikan hadis kepada orang lain itu dengan ungkapan sendiri. Ya, ini memang terjadi ikhtilaf para sahabat tentang apakah boleh meriwayatkan hadis secara makna. Kalau madhabnya Abdullah bin Umar tidak boleh. Sementara kebanyakan para sahabat madhabnya adalah boleh. Ya, tidak apa-apa. Selama tidak merubah apa? Makna-makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya,
para ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis secara makna memberikan syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? An yakuna aliman bima yuhilu bihil ma'ani. Itu betul-betul berilmu tentang lafaz-lafaz yang bisa merubah makna. Kalau ternyata dia mau meriwayatkan secara apa? Makna. Baik, kita baca dulu hadis ini. Faqala ya Rasulullah, mal iman? Apa itu iman? Qala an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa kitabi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thil akhir. Itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada apa? Ya, kebangkitan terakhir. Ini lafaz Abu Hurairah. Kalau lafaz Umar bin Khattab yang kita tak ketahui bahwa iman itu antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Itu dalam lafaz Umar bin Khattab. Juga dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Iya. Qala ya Rasulullah mal Islam. Dia berkata, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Dalam riwayat Umar bin Khattab, ya, bahwa malaikat Jibril berkata apa? Sodakta, kamu benar. Lalu Umar berkata, fa'ajibnalah, kami merasa heran kepada orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kami heran ini, orang kok gini ya? Dia nanya. Kemudian setelah dijawab, dia mengatakan, kamu benar. Heran para sahabat, Pak. Iya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah mal Islam. Apa itu Islam? Qala al-Islam an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas salatal maktubah wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah wa tasuma Ramadan. Yaitu kamu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Mendirikan salat yang wajib, membayar zakat yang diwajibkan dan puasa Ramadan. Ini lafaz Abu Hurairah. Sementara lafaz Umar bin Khattab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, ada hajinya. Kalau dalam lafaz Abu Hurairah tidak ada, Pak. Iya. Kita lanjutkan. Qala ya Rasulullah mal ihsan. Dalam lafaz Umar bin Khattab, ya kembali malaikat Jibril berkata apa? Sadaqta. Kamu benar. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, mal ihsan. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Qala, maka Rasulullah bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia Allah yang melihat kamu. Iya. Qala ya Rasulullah. Lalu ia berkata lagi, wahai Rasulullah, mata sa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, kata Rasulullah SAW apa? Ketika ditanya kapan terjadinya hari kiamat, maka Rasulullah bersabda, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Walakin sa'uhaddithuka an asyratiha. Akan tetapi aku akan sampaikan kepadamu tentang tanda-tanda hari kiamat. Iya. Dalam lafaz Umar bin Khattab, malaikat Jibril berkata,
Fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahukan kepadaku tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah sabda, idza waladatil amatu rabbaha fadzaka min asyratiha. Apabila hamba sahaya melahirkan majikannya, maka itu adalah tanda-tandanya. Wa idza kanatil uratul hufatu ru'usan nasi fadzaka min asyratiha. Apabila orang yang tadinya telanjang kaki, telanjang badan, menjadi pemimpin-pemimpin manusia, ya, itu adalah merupakan tanda hari, di antara tanda hari kiamat. Wa idza tatawala ri'a'ush al-bahmi fil bunyan, dan apabila penggembala al-bahm, ya, yaitu apa namanya, al-bahm itu kambing, ya, penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan, fadzaka min asyratiha, itu adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, dalam perkara 5 perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah dalam surat Luqman yang terakhir itu, innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, sampai firman Allah, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang hari kiamat, dan Allah yang menurunkan hujan, dan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim manusia, ya, sampai firman Allah, innallaha alimun khabir. Thumma adbara rajul, kemudian orang itu pergi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ruddu alayya rajul, panggil orang itu. Fa'akhadhu liyarudduhu, maka para sahabat pun ya pergi untuk memanggil orang tersebut. Falam yarau syai'an, ternyata mereka tidak melihat siapa-siapa. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, hada Jibril jaa liyu'alliman nasa dinahum, ia datang tujuannya ingin mengajarkan manusia tentang agama mereka. Padahal malaikat Jibril cuma bertanya, Pak. Yang menjawab siapa? Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan malaikat Jibril datang untuk mengajarkan agama. Kenapa? Karena beliau yang menjadi sebab Rasulullah menjawab. Ya. Tapi kita ambil faidah dari hadis ini, akhi. Hadis ini menunjukkan yang pertama, tawadhu'nya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabat, ya, di masjid. Sering berkumpul dengan para sahabat untuk membicarakan perkara-perkara yang bermanfaat. Iya. Faedah yang kedua, akhi, di sini menunjukkan bahwa malaikat bisa membentuk rupanya menjadi manusia. Kalau di zaman Rasulullah yang memberitahu, Pak. Ini Jibril. Di zaman sekarang, bisa nggak kita pastikan, oh ini jangan-jangan malaikat ini. Ya, terkadang sebagian jemaah haji di Indonesia itu, ya, kalau ngelihat orang minta-minta, katanya ini malaikat, katanya. Nah, kamu kasih aja itu malaikat. Ya. Kita katakan, dari mana kita tahu itu malaikat? Kalau Rasulullah, di zaman Rasulullah yang ngabarin. Di zaman sekarang kita nggak bisa pastikan dia malaikat apa bukan, kita nggak tahu. Iya. Faedah selanjutnya, akhi, di sini menunjukkan adab-adab dalam menuntut ilmu.
di mana malaikat Jibril seakan-akan ingin mengajarkan adab bagaimana mendatangi majelis ilmu. Ya, di mana malaikat Jibril disebutkan memakai baju yang sangat putih, rambut yang sangat apa? Hitam. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau kita mendatangi majelis ilmu, pakailah baju-baju yang bagus, yang baik, yang cocok. Karena kita hendak menghadiri apa? Majelis yang dihadiri oleh para malaikat, ya. Antum aja kalau pergi ke kantor pakai kaos oblong, kira-kira gimana, Pak? Ngantuk. Kalau ngantor kan pakai jas, pakai dasi, pakai apa, rapi gitu kan. Tujuannya untuk mencari apa? Mencari dunia. Sementara ilmu ini jauh lebih penting daripada apa? Harta. Maka tentu akhi, adab kita mencari ilmu harus lebih kita perhatikan. Sebagaimana kita beradab dalam mencari harta, bahkan lebih dari itu. Iya. Adab selanjutnya apa di situ? Beliau minta izin kepada Rasulullah untuk duduk di mana? Untuk mendekat. Iya. Dalam riwayat Al-Bazzar, malaikat Jibril meminta izin, "A'adnu, boleh saya apa? Mendekat." Dan ini Pak, adab minta izin dalam majelis ini hilang di zaman sekarang. Kita lihat para penuntut ilmu pergi datang, wala minta izin, wala. Padahal kalau kita duduk di majelis taklim, wajib kalau kita mau keluar minta izin dulu sama ustadz. Angkat tangan mau keluar. Kalau ustadz mengatakan duduk. Kalau ustadz mengizinkan silakan keluar. Dan adab ini yang tidak ada di zaman sekarang. Akhirnya berakibat daripada keberkahan ilmu pun hilang. Iya. Makanya ya, dalam Al-Quran pun juga tentang adab minta izin dalam majelis itu ada ayatnya. Ya, saya lupa ayatnya, nanti saya akan bawakan ya. Agak apa lafaz ayatnya saya lupa. Yang jelas, akhi, ini adalah adab di dalam majelis ta'lim. Kalau antum mau keluar dari majelis ta'lim, minta izin. Ya, minta izin karena ini berhubungan dengan adab. Kemudian adab selanjutnya apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril? Yaitu berusaha duduk di paling depan. Iya. Sampai-sampai malaikat Jibril duduk paling depan banget. Sampai-sampai menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Kalau di zaman sekarang malah berlomba-lomba yang paling belakang. Bahkan sambil nyender, bahkan ada yang ngorok, ada yang tidur. Ya Allah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena memang semangat menuntut ilmunya lemah. Dia merasa, ini bukan kebutuhan saya. Saya hadir hanya sebatas sampingan saja. Kalau kita menganggap bahwa ilmu itu kebutuhan yang number wahid, Pak, raqam wahid, kita pasti akan bersungguh-sungguh. Tapi kalau antum menjadikan menuntut ilmu itu sebagai sampingan aja, dapat ilmu alhamdulillah, nggak dapat juga nggak masalah, maka antum pun juga akan malas-malesan. Makanya akhi, ya, kesungguhan itu akan terlihat di dalam majelis ta'lim. Ada orang-orang yang berusaha dia duduk paling depan selalu. Itu menunjukkan kesungguhan dia memang ingin menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Tapi faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini,
Di sini menunjukkan akal Islam bahwa Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan Islam. Tingkatan yang kedua, tingkatan iman. Dan tingkatan yang ketiga, ini yang paling tinggi, tingkatan apa? Ihsan. Islam, kemudian naik kepada apa? Iman. Kemudian naik kepada apa? Ihsan. Maka dari itu, mukmin lebih tinggi derajatnya dari muslim. Dan muhsin lebih tinggi derajatnya dari apa? Dari mukmin. Setiap mukmin muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Setiap muhsin mukmin, tapi tidak setiap mukmin muhsin. Kapan ya batasannya disebut ini muslim, ini mukmin, ini muhsin? Insyaallah next time, insyaallah. Karena waktunya habis. Ya. Udah masuk Isya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.